Mungkin itu tadi adalah contoh sahabat ya, sudah cukup mungkin untuk demo saya mengenai bagaimana proses atau cara kita melakukan perawatan atau penyelamatan. Oke sahabat, ini kita sudah menemukan lagi ada buahnya ya. Ini ada banyak sahabat ya, ada 4 buah sahabat ya, sudah mulai pada semburat-semburat merah sahabat, sudah mulai pada masak ya sahabat ya. Ini sayang sekali kalau kita tidak segera melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya di seluruh Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Wong Pinggiran. Jangan lupa berbahagia. Dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya berada di sebuah kebun buah naga sahabat ya. Makanya di sekeliling saya banyak pohon-pohon buah naga karena memang rutinitas setiap hari saya berada di kebun buah naga karena saya merupakan sebagai petani atau kebun buah naga sahabat. Namun kegiatan yang mau saya lakukan di pagi kali ini adalah mau melakukan pemblongsongan atau pembungkusan buah naga sahabat ya, buahnya dibungkus sahabat agar tidak diserang hama atau pemangsa buah sahabat ya. Kenapa saya mau melakukan itu sahabat? Karena memang pada intinya untuk bulan-bulan ini buah naga tidak pada musimnya sahabat, akan tetapi di kebun saya kan meskipun tidak pada musim tetap ada buahnya, tetap berbuah sahabat. Bagaimana kok bisa berbuah tidak pada musim? Mungkin sahabat-sahabat yang sudah menonton video saya di video sebelumnya ya, karena sudah pernah saya buatkan bagaimana trik dan caranya agar buah naga tetap bisa berbuah tidak pada musim. Mungkin yang belum menonton silahkan di scroll atau dicari cara agar buah naga tetap berbuah tidak pada musim sahabat ya. Kita cari, ditonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat. Jadi kembali kepada topik atau pembahasan utama tadi sahabat, bahwasanya kita mau melakukan pemblongsongan atau pembungkusan pada buah naga karena memang di musim ini buah naga sepertinya tidak pada musim ya, biasanya tidak berbuah kan, tapi di kebun saya berbuah dan ini banyak diserang hama sahabat buahnya ketika sudah masak. Hama yang menyerang adalah biasanya pemakan buah ya sahabat, seperti burung ya, terutama burung, biasanya burung kutilang, tikus ataupun hewan. Jadi nanti kalau kegiatan ini tidak kita lakukan atau pemblongsongan ini tidak kita lakukan, buah naga kita banyak yang rusak sahabat, sehingga merugikan petani ya, terutama ya saya ya, sebagai seorang petani buah naga ya, saya dirugikan sekali dengan banyaknya buah yang rusak akibat dimakan para hama tersebut ya, seperti burung kutilang dan lain sebagainya tadi ya. Jadi kegiatan pemblongsongan harus ekstra dilakukan. Kenapa ya? Karena kalau memang sudah tidak pada musim kayak gini, apalagi tidak ada buah pesaing seperti biasanya buah mangga atau pepaya dan lain sebagainya, kalau mereka pun juga berbuah pada musim itu ya, sehingga juga mengurangi intensitas si burung atau hama tersebut menyerang buah naga kita sahabat. Ataupun ketika pada musimnya buah naga, di mana-mana kan buah naga berbuah sahabat, sehingga di situ juga mengurangi intensitas burung menyerang buah naga dalam satu kebun. Tetapi karena kali ini tidak pada musimnya dan di kebun kami tetap berbuah, maka kami harus melakukan ekstra pekerjaan sahabat, dalam artian yang tadi saya katakan telah melakukan pemblongsongan atau pembungkusan pada buah-buah naga. Karena yang jelas kalau tidak kita lakukan itu banyak buah yang rusak berlubang dan itu tidak bisa kita manfaatkan, bahkan sampai habis biasanya sahabat ya. Nanti saya lihatkan ya, kan yang sudah dimakan makan burung kutilang sahabat, sehingga sahabat bisa tahu bahwasannya kalau memang seperti ini musimnya tidak ada pesaing buah atau tidak pada musim buah naga, maka harus ekstra pekerjaan tambahan intinya untuk melakukan pembungkusan atau pemblongsongan sahabat ya.
Lalu seperti apa sih alat yang digunakan untuk membungkus atau membrongsong buah naga sahabat ya? Mungkin sahabat-sahabat tanya, kita cukup menggunakan alat yang sangat mudah kita dapatkan sahabat ya, sangat mudah kita cari di toko ataupun ketika sisa-sisa dari teman-teman belanja ya, yaitu bungkus kresek sahabat ya. Ini yang mungkin teman-teman kalau kita belanja apapun yang bungkusnya masih bisa dimanfaatkan, jangan dibuang sahabat ya, sayang ya. Kalau di kami ini kita manfaatkan untuk membungkus atau membrongsong buah naga sahabat. Ini nanti cukup kita masukkan satu persatu ke dalam buahnya, sehingga ini cukup melindungi buah naga dari serangan hama sahabat ya. Jadi sahabat-sahabatku, kalau memang tidak ada atau tidak belanja, mungkin ya sahabat-sahabat bisa beli ini di toko kelontong ataupun toko kresek ya sahabat, dengan harga yang murah sahabat ya. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya sahabat, untuk melakukan pembungkusan atau pembrongsongan buah naga. Oke sahabat, jadi ini sahabat, saya sudah menemukan buah naga yang sudah dimakan sama burung sahabat ya, bahkan sampai habis sahabat. Saya lihatkan lebih dekat sahabat ya, ini ya, saya lihatkan lebih dekat, bahkan isi di dalamnya sudah kosong, tidak ada ya sahabat ya, tidak ada lagi ya, karena ini kita telat atau kita tidak sempat untuk melakukan pembungkusan atau pembrongsongan, sehingga ketika sudah masak seperti ini banyak hewan yang suka ya, terutama si burung kutilang tadi sahabat ya. Nah, sehingga kita sekarang mau melakukan pembrongsongan untuk mengamankan posisi buah naga agar kita tidak rugi sahabat ya. Kita lihat di depan ini adalah buah naga yang sudah matang akan tetapi berlubang ya. Ini penyebabnya adalah biasanya dimakan burung sahabat ya. Burung yang sering memakan adalah jenis burung kutilang sahabat ya. Jadi kalau seperti ini, karena tidak pada musim buah, dalam artian tidak ada pesaing buah lainnya, sehingga burung-burung menyerang buah naga sahabat. Yang perlu kita lakukan adalah ketika seperti ini ya, ini juga ada lubangnya yang kecil dan sudah mulai dimakan sahabat ya. Ketika seperti ini kita wajib atau perlu membungkus atau membrongsong bahasa Jawanya ya, sehingga nanti untuk mengamankan si buah naganya tersebut. Jadi kalau sudah pada banyak yang berlubang seperti ini sahabat, kita harus ekstra perawatan ya, dalam artian terutama di pembungkusnya ataupun pembrongsongnya sahabat ya. Kita perlu ekstra pekerjaannya untuk tanaman buah naga ini, karena pada musim ini tidak ada pesaing buah sahabat, sehingga banyak burung-burung menyerang buah naga. Biasanya kan kalau pada musim buah, misalkan musim mangga atau buah lainnya, pepaya dan lain sebagainya, mungkin di tanaman buah naga pun juga berkurang intensitas hama pemangsanya, terutama si burung sahabat ya. Sebenarnya tidak hanya burung sih yang memangsa, banyak hewan-hewan lain seperti tikus dan lain sebagainya sahabat ya. Jadi ketika sudah seperti ini sahabat ya, sudah seperti ini wajib kita bungkus nanti sahabat ya. Nanti kita harus membungkusnya biar nanti ini ketika sudah agak mulai memerah ya, mulai memerahnya agak penuh, nanti ini bisa selamat sahabat ya, tidak dimakan oleh burung atau hewan lainnya sahabat. Mari sahabat, langsung saja kita lakukan proses pembungkusan atau pembrongsongan buah naga sahabat ya. Seperti ini ya sahabat ya, kita buka dulu gaseknya ya. Ya, setelah itu langsung kita masukkan seperti ini ya, seperti ini sampai benar-benar menutupi buah naganya sahabat ya. Setelah itu baru kita tali seperti ini sahabat. Kalau sudah seperti ini, insya Allah nanti buah naga yang kita brongsong ini akan aman, akan selamat sampai pada proses pematangannya nanti sahabat ya, sehingga tidak ada hewan ataupun burung ataupun tikus yang menyerang si buah naga tersebut, karena mungkin
ini adalah pelindung ataupun apa ya, pelindung ya, intinya adalah pelindung ya, pelindung si buah naga tersebut sahabat ya. Oke, kita menemukan beberapa juga ya yang ini sudah mulai kelihatan merah-merah, sudah mulai mau matang sahabat ya. Jadi ini yang perlu kita utamakan yang seperti ini sahabat, yang kita bungkus sahabat ya. Ketika sudah mulai merah, sebenarnya ini nanti besok bisa diserang sahabat. Sekarang pun kalau tidak ada yang lain mungkin ini sudah diserang sahabat. Mungkin sekarang tadi saya lihat di sebelah sana sudah diserang, kemarin saya belum sempat saya bungkus ya, tapi hari ini saya lihat sudah diserang, bahkan sudah hampir habis tadi saya lihat sahabat ya. Kita tidak tahu atau tidak pas melihat si waktu burungnya makan sahabat ya. Mungkin ya burungnya ketika ada kita di kebun seperti ini, yang jelas mereka takut ataupun tidak berani mendekat di area perkebunan, karena mereka ketika makan pasti kan kita bubarkan. Ketika makan pasti kita bubarkan, sehingga mereka ketika melihat kita di kebun jelas takut, tidak berani mendekat. Ketika proses pemakanannya atau ketika memangsanya, mereka mencari posisi kita waktu istirahat ataupun ketika kita tidak di kebun ya, karena memang binatang ini juga memang pintar sahabat ya, mencari waktu senggang ataupun ketika kita lengahnya kita gitu ya, seperti itu intinya sahabat ya. Oke, langsung saja kita lakukan terus proses pembungkusannya sahabat untuk mengamankan posisi buah naganya ya. Seperti ini sahabat, atau kalau ketika gandeng seperti ini kita bisa melakukan langsung bareng ketika ininya muat ya, dua ini bisa muat, langsung kita gandeng saja biar menghemat si ininya, si bungkusnya sahabat ya. Kita gandeng seperti ini ya, karena pembungkusnya tadi lumayan besar, karena jaraknya dekat, kita untuk menghemat bungkus mending kita jadikan satu aja sahabat ya. Di atas ada lagi sahabat ya, ini di atas lumayan besar ya, sudah mulai juga kelihatan merah-merahnya sedikit, tapi lebih matangan yang bawah tadi sahabat, ini lebih berbahaya. Tadi kalau kita tidak segera membungkus pasti akan segera diserang atau cepet-cepetan sama si binatang burung tadi ya, si burung kutilang atau tikus sahabat ya. Ya oke, langsung aja kita lanjutkan sahabat ya, ini ya. Oke sahabat, ini kita sudah menemukan lagi ada buahnya ya. Ini ada banyak sahabat ya, ada 4 buah sahabat ya, sudah mulai pada semburat merah sahabat, sudah mulai pada masak ya sahabat ya. Ini sayang sekali kalau kita tidak segera melakukan pembungkusan, pasti kita ya kalah setat sama si burung ya, sama si burung kutilang sahabat ya. Akibatnya nanti ya berlubang tadi sahabat, berlubang sampai habis. Terkadang nggak sampai habis sudah pindah. Yang kita sayangkan kan kalau dimakan sampai habis sih oke lah, kita tidak begitu ini, karena mereka juga butuh makan, tapi biasanya mereka itu hanya melubangi sedikit kemudian pindah, sedikit pindah, kan kita di sini yang dirugikan sahabat ya. Makanya kita juga harus selalu memperhatikan ataupun selalu mengecek kondisi kebun kita sahabat, sudah sampai tahap mana, sudah sampai prosesnya di mana, sehingga kita bisa memantau ini yang mau kita lakukan seperti apa. Karena seperti ini yang mau kita lakukan adalah pembungkusan, ataupun sudah ada seperti yang sebelumnya kita saksikan atau kita buat videonya, waktunya perempelan dan lain sebagainya ya, seperti itu sahabat ya. Makanya yang kalau kita sebagai seorang petani atau kebun harus sering-sering melihat kondisi kebun kita ya sahabat ya. Kita harus benar-benar ekstra memantau sahabat, agar di kebun kita tersebut bisa berproduktivitas maksimal dan meminimkan kerugian akibat serangan hama. Kalau di buah naga yang jelas hamanya ya terutama ya di waktu berbuah yang jelas hamanya seperti yang saya katakan tadi, itu adalah burung kutilang terutama ya, yang ataupun burung lain si pemangsa atau pemakan buah. Kemudian kalau enggak yang jelas biasanya tikus yang pasti, jenisnya itulah sahabat ya. Mereka tuh pandai atau sering merusak tanaman kita sahabat ya, terutama
waktu seperti ini sahabat ya, karena tidak pada musim gitu ya. Oke sahabat, langsung saja kita lakukan pembungkusan ya. Kalau yang gantung seperti ini kita langsung ini aja, kita langsung kalau bungkusnya besar seperti ini, dua seperti ini kita jadikan satu aja ya, untuk menghemat si bungkusnya sahabat ya. Ya, dua kita berikan satu aja ya, kalau yang jaraknya dekat seperti ini yang menghemat bungkus ya sahabat ya. Bagaimana sahabat, proses pembungkusan kan cukup mudah ya, tidak begitu sulit ya. Kita hanya memerlukan media ataupun alat yang sederhana ya, yaitu kantong kresek ya, yang mungkin sudah lihat dipakai. Ketika tidak punya ya beli baru nggak apa-apa kan. Kantong kresek ada tuh yang kiloan sahabat, yang harganya murah. Ketika kita biasanya juga beli yang baru, karena nggak mungkin kan kita mengandalkan dari bekas kantong habis belanja ya, karena nggak seberapa. Yang jelas kita pasti beli yang baru ya sahabat ya. Untuk tapan ketika ada kantong kresek bekas belanjaan, daripada kita buangkan sayang, jika masih bagus kita manfaatkan untuk media ini, untuk media pembungkusan buah naga sahabat ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan prosesnya ya sahabat sampai selesai, biar mengurangi intensitas burung memakan buah naga sahabat ya. Jadi kita harus ekstra memang ya, ketika tidak pada musim seperti ini sahabat ya, ekstra pekerjaannya, intinya ekstra perawatannya seperti itu. Karena kalau pada musim kan sudah saya jelaskan tadi, mungkin banyak pesaingnya sahabat, banyak buah-buah yang lain, sehingga si hama atau burung atau tikus tadi tidak menyerang pada satu wilayah saja, ataupun tidak menyerang pada satu jenis buah saja. Karena sekarang memang tidak musim buah, tidak ada pesaing seperti buah mangga, buah pepaya, buah lainnya, sehingga karena memang di kebun kebetulan buah naga ini sudah mulai pada masak ataupun sudah mulai pada matang, maka burung-burung mencari makan di kebun kami sahabat ya. Oke sahabat, kita lihat ini kelihatannya masih mulus ya sahabat ya. Ternyata kita lihat lebih dekat sudah dipatok atau dimakan burung ya. Ini kecil ya, ini lubangnya seperti ini ya. Ini sudah tidak laku sahabat, ini sudah cedera, dan pasti kita buang sahabat, karena tidak bisa kita jual lagi sahabat ya, seperti ini kalau tidak kita brongsong atau tidak kita bungkus sahabat ya. Oke, lanjut kita selesaikan yang lain untuk biar lebih aman, nanti biar kita tidak rugi, biar produktivitasnya tetap juga bagus sahabat. Kita brongsong ya, kita bungkus buah naganya sahabat.
Mungkin itu tadi adalah contoh sahabat ya, sudah cukup mungkin untuk demo saya mengenai bagaimana proses atau cara kita melakukan perawatan atau penyelamatan atau pembungkusan pembrongsongan ya bahasa Jawanya ya pada buah naga seperti itu ya. Jadi kita yang perlu tadi, yang poin yang perlu dicatat adalah kita harus menyiapkan alatnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pembungkus yaitu menggunakan kantong plastik. Mungkin teman-teman punya ide atau media lain yang lebih bagus dari kantong plastik, silahkan. Cuman di sini kita cari yang paling mudah dan termudah untuk mendapatkannya sahabat, yaitu menggunakan kantong plastik. Kemudian ya prosesnya seperti tadi, kita langsung masukkan saja satu persatu, ataupun kalau jaraknya dekat ada dua dan bungkus kita besar cukup muat untuk 2 buah, kita bisa menjadikan jadi satu ya sahabat ya, jadi satu untuk menghemat si bungkusnya tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat. Kita dukung terus channel ini, jangan lupa di share juga di seluruh media sosial teman-teman agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada banyak petani buah naga di seluruh Indonesia ataupun dunia sahabat, sehingga saya pribadi juga bahagia ketika sesuatu hal yang saya buat atau saya review bisa bermanfaat untuk yang lain, sehingga di sini kita saling feedback, saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.